Halo, selamat malam rekan-rekan semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami hadir kembali dalam program untuk belajar firman Tuhan bareng-bareng. Dan tema kali hari ini adalah mengapa ada banyak agama di dunia ini. Dan ini jadi pertanyaan banyak orang begitu ya. Apakah karena cara kita kepada Tuhan itu bisa berbeda-beda dan apakah Tuhan ingin disembah dengan cara yang berbeda-beda? Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan hambanya Evangelis Wilson. Sebelum kita akan bersama-sama mulai, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang agung, mulia, dan besar kepada kami, memberikan kami keselamatan, dan juga hari ini kesempatan untuk mengenal dan belajar firman-Mu. Karena itu berkati Evangelis Wilson yang akan menjabarkan bagi kami semua, memberkati juga rekan-rekan yang sudah bergabung, dan selama sesi ini kami boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pak Wilson, saya persilakan Pak. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk bisa bersama-sama belajar kembali mengenai satu pertanyaan yang sangat penting saya kira ya. Pertanyaan kenapa ada begitu banyak agama di dunia ini dan khususnya terkait dengan agama yang benar begitu ya. Jadi kan ada agama yang benar, khususnya kita umat Kristiani begitu ya memahami bahwa tentu saja agama yang kita anut sekarang ini adalah agama yang benar begitu. Kebanyakan orang saya kira juga penganut agama yang lain yang sungguh-sungguh ya mengimani dan meyakini dan mengikuti ajaran agamanya dan menghidupinya pasti akan bertanya begitu ya. Kalau agama saya yang benar, bagaimana dengan yang lain begitu? Kalau yang lain itu dalam tanda kutip adalah agama yang bukan saja berbeda tetapi salah begitu ya atau tidak seperti yang kita anut sekarang. Kenapa ada begitu banyak agama? Nah, menjawab pertanyaan ini tentu saja kita bisa mendekatinya dari berbagai perspektif ya. Tentu saja setiap penganut agama-agama ya dan khususnya orang-orang yang mempelajari bukan saja agamanya sendiri tetapi agamanya yang lain pasti akan bertanya tentang pertanyaan ini ya. Jadi dari perspektif agama tertentu itu kenapa ada agama yang lain begitu ya. Nah, ini pasti semua ada ya. Nah, ini biasanya di dalam kesarjanaan disebut dengan disiplin ilmu teologi agama-agama. Dalam bahasa Inggrisnya theology of religions ya. Jadi teologi itu maksudnya adalah ilmu atau studi mengenai Allah dan apa saja yang Allah sedang lakukan di dunia ini terkait dengan agama-agama yang ada ya. Jadi bagaimana kita secara teologis menjelaskan keberadaan begitu banyaknya diversitas keberagaman agama yang ada di dalam terang teologi Kristen secara khusus hari ini yang akan kita pelajari ya, dan bagaimana kita menjawab pertanyaan ini tentu saja tergantung kita agama apa begitu kan. Jadi pastinya saudara-saudara kita ya baik yang beragama Yahudi, Muslim, seorang Muslim dan Hindu, Buddha dan yang lainnya itu punya jawaban tersendiri begitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan jawaban hari ini itu menurut perspektif atau kalangan Kristen tentu saja ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja kita perlu menjawabnya dari perspektif Kristen yang mengandalkan khususnya Alkitab pertama ya. Jadi apa yang Alkitab katakan terkait dengan adanya banyak kepercayaan atau agama di dunia begitu ya. Jadi pertama kita secara metodologi atau pendekatannya itu kan kita melihat sumbernya ya. Jadi kita katakanlah kita memikirkan tentang Allah itu seperti apa ya. Dan ketika kita mengatakan Tritunggal, kenapa kita harus mengajarkan Allah itu Tritunggal misalnya ya? Karena Alkitab mewahyukannya, karena Alkitab mengajarkannya. Demikian juga sama logikanya, prinsipnya. Agama-agama di dunia ini kok banyak sekali. Nah, ini menurut Alkitab seperti apa? Begitu ya. Dan tentu saja kita mendekatinya melalui Alkitab ya, tetapi ada ajaran-ajaran yang disebut dengan pengakuan-pengakuan iman atau tradisi-tradisi yang besar di dalam kekristenan. Nah, tradisi ini macam-macam tentu saja, tetapi pada umumnya orang itu kita tentu saja kita di gereja kan mendekati pengakuan ya. Jadi kita itu menjadi Kristen tuh intinya percaya apa sih?
Nah, kebanyakan orang-orang Kristen itu mengacu kepada, kalau saya ambil contoh secara cepat adalah pengakuan rasuli, ya, yang mengakui bahwa Allah itu setidaknya ada Tritunggal, ya, satu hakikat Allah, tiga pribadi, ya, Allah Bapa, Allah Putra atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dan apa saja yang dilakukan oleh Allah, nah ini juga bermanfaat untuk kita menjawab pertanyaan yang tadi, ya, bahwa ada Allah Bapa kita, pencipta atau khalik langit dan bumi, ya, begitu ya, Bapa yang maha kuasa yang punya kemampuan untuk menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini, ya. Nah, itu satu titik awal yang nanti juga akan berguna kita lihat, ya. Jadi ini seperti itu, dan kemudian dari Allah Bapa kemudian dijelaskan bahwa ada Yesus Kristus yang diperuntukkan untuk penebusan, ya. Kenapa Yesus kemudian menjadi manusia, harus menderita, mati, bahkan turun ke dalam kerajaan maut dan seterusnya, begitu ya, bangkit dan naik ke surga, ya. Kenapa itu semua diutarakan di dalam pengakuan iman rasuli? Karena itu merupakan inti daripada iman Kristen. Dan tentu saja kemudian apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, mengumpulkan, mengelompokkan orang di dalam gereja sebagai tanda bahwa mereka sudah dipersatukan dengan Kristus misalnya, ya. Nah, ini jadi Alkitab dan pengakuan-pengakuan iman tradisi, dan tentu saja nomor 3, ya, bagaimana kita menjawab pertanyaan kenapa ada banyak agama di dunia, kita juga perlu perspektif yang seringkali disebut perspektif fenomenologis atau sosiologis, begitu ya. Sederhananya, kita melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita, kejadian-kejadian, ya. Contohnya begini, kita melihat kan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, itu ekspresinya lain dengan orang-orang Kristen di Afrika, atau orang-orang Kristen di China, atau orang-orang Kristen di Amerika atau di Eropa dan dimanapun, ya. Nah, ini kan secara fenomenologi atau sosiologi, ya, dan ini berkaitan tentu saja dengan geografi, begitu ya. Itu ada perbedaan, bukan? Ya, jadi kenapa orang itu di daerah tertentu banyak yang Kristen misalnya, ya. Atau kita tentu saja bisa tambahkan contoh yang lain, ya. Di daerah Timur Tengah ada kelompok-kelompok yang lebih banyak orang-orang Muslim, ya, atau banyak Yahudinya atau banyak Hindunya misalnya di Pulau Bali. Nah, kita juga seringkali perlu menambahkan begitu ya perspektif dari dimensi atau aspek yang ketiga itu tadi, ya, dari studi atau disiplin ilmu fenomenologi. Gitu ya. Jadi sekali lagi Alkitab, ya, pengakuan iman atau tradisi, dan juga fenomenologi. Nah, saya kira ini nanti bisa menolong kita. Nah, tetapi sekarang kalau menjawab pertanyaannya, jadi itu sedikit pengantar tadi, bagaimana kita orang-orang Kristen menjawab kenapa ada begitu banyak agama di dunia? Oke. Nah, kita tahu di dalam Alkitab itu minimal ada 4 poin utama begitu ya, atau 3, kadang-kadang 3 atau 4 begitu ya, yang sering kita kenal dengan creation, fall, redemption, and consummation begitu ya, CFRC dalam kadang-kadang disingkatnya seperti itu, atau di dalam bahasa Indonesianya biasanya penciptaan, pemberontakan atau kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan, ya. Saya senang bisa di Indonesianya itu biasa bisa 4P, atau kadang-kadang penebusan itu juga menyangkut penyempurnaan pada akhirnya begitu ya. Jadi ada P-nya itu kadang-kadang bisa jadi 3 begitu daripada 4, ya. Tetapi intinya sekali lagi penebusan itu bisa digabungkan, ya. Jadi nah, kita mulai dari pertama dulu begitu ya. Jadi kita tahu bahwa di dalam agama Kristen, jadi melihat ya minimal manusia, ya. Jadi kan Allah menciptakan segala sesuatu, tetapi manusia itu diciptakan bukan sembarangan, ya. Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang pertama misalnya, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ayat 26 dan ayat 27 begitu. Dan ini implikasinya adalah tentu saja imago Dei atau image of God ini macam-macam artinya, ya, tetapi salah satu implikasinya adalah dikatakan manusia itu tidak mungkin tidak mencari Tuhan, begitu ya. Nah, ini tercermin dari ayat di Perjanjian Baru misalnya di
Kisah Para Rasul 17, khususnya ayat mulai 24 ya, ketika di sana dikatakan Allah itu tidak terkungkung di dalam satu kuil begitu ya, karena Allah itu yang menciptakan. Nah, terus kemudian di ayat 26 khususnya ya, di sana dikatakan Allah itu menciptakan manusia supaya manusia itu mencari Dia, ya. Nah, inilah yang disebut dengan kemudian jadi imago Dei, image of God ini terkait dengan yang sering disebut oleh satu teolog dengan sebutan sense of the divine, sensus divinitatis dalam bahasa Latinnya, atau satu kesadaran bahwa ada sesuatu yang ilahi dan khususnya bisa kadang-kadang orang tuh merasa itu ada di dalam dirinya, ya, atau tentu saja yang ilahi itu ada yang di luar dirinya, jadi secara eksternal. Nah, sense of the divine inilah yang kemudian membuat manusia itu kemudian mencari Allah, begitu ya. Dan kita tahu di dalam tradisi kekristenan, ketika penciptaan pertama kali dilakukan, tentu khususnya manusia, itu manusia itu dengan Allah kan tidak ada gap ya, tidak berjarak. Maksudnya manusia itu bisa mendekati Allah, mencari Allah kapan saja begitu ya. Dan ini tercermin di Kejadian pasal yang kedua, pasal yang ketiga ya, kita melihat bahwa manusia itu bisa berinteraksi, bercakap-cakap, Allah itu bisa mencari manusia juga, berinteraksi ya, dan seolah-olah memang tidak ada jarak ya. Nah, itu yang kita yakini, jadi manusia itu memang pada dasarnya, ini ada satu orang yang mengatakan bahwa manusia siapapun ya, maksudnya manusia dari siapapun agamanya itu incurably religious ya, atau dalam bahasa yang lebih sederhananya itu manusia itu mau nggak mau pasti beragama. Dan ini tercermin dari statistik ya, kalau kita memperhatikan sepanjang sejarah, manusia itu 80-85% atau bahkan lebih dari itu, mayoritas intinya itu beragama. Jadi biasanya pandangan-pandangan yang kita sebut katakanlah ateistik ya, atau di dalam survei atau riset biasanya seringkali dibilangnya itu unaffiliated ya, jadi tidak terafiliasi oleh agama-agama tertentu, itu jumlahnya sedikit ya. Tentu saja belakangan ini mulai berkembang begitu ya jumlahnya, tetapi saya kira mayoritas kita melihat di berbagai daerah belahan dunia ini manusia itu beragama. Ya, jadi ini dikonfirmasi begitu ya bahwa manusia itu somehow dia itu pasti mencari Tuhan. Nah, tetapi disinilah kuncinya kemudian berikutnya, loh pertanyaannya kan kalau manusia mencari Tuhan, kok nggak semuanya jadi Kristen aja? Kok nggak semuanya jadi Muslim aja? Atau nggak semuanya jadi Yahudi atau Buddhis, ya kan? Kenapa kok manusia milihnya lain-lain? Nah, di dalam perspektif kekristenan, kita menyadari setelah manusia diciptakan, manusia itu melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Nah, itulah yang disebut dengan dosa, dan kemudian dosa yang dilakukan oleh Adam pertama kali ini membawa ya, atau pemberontakan yang dilakukan pertama kali ini menyebabkan yang disebut dengan kejatuhan. Dan yang kemudian manusia setelah Adam itu terlahir dengan dosa asal, ya, original sin. Dan ini satu kepercayaan yang saya kira di video-video saya yang di Bara sebelumnya, saya juga pernah membawakan tentang dosa asal. Ini satu ajaran yang unik di dalam kekristenan, saya kira. Bahkan di dalam agama-agama yang disebut dekat dengan kekristenan, agama-agama sepupunya, yaitu Yahudi dan Islam, ya, itu yang mengajarkan doktrin dosa, dan khususnya dosa asal yang seperti kekristenan itu ya hanya Kristen ini ya, walaupun tentu saja bisa diperdebatkan bahwa di Yahudi itu ada nuansa doktrin ini juga diajarkan begitu ya. Nah, itu saya juga sudah bahas di video-video sebelumnya, jadi Bapak Ibu yang penasaran bisa melihatnya. Tetapi sekali lagi, dosa itu kemudian membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Nah, ini di Yesaya 59 ayat 2 itu ditegaskan seperti itu ya, bahwa yang menghalangi manusia itu datang kepada Tuhan adalah dosa. Dan kemudian, nah ini ada satu ayat yang kemudian
satu teks lebih tepatnya yang menegaskan memang manusia itu tahu ya ada Allah, tetapi manusia itu entah bagaimana dia tahu ada Allah, tetapi dia tidak mau atau bahkan tidak mampu, minimal dia tidak mampu datang kepada atau mencari menemukan Allah yang benar. Nah, kita membaca bagian ini di satu teks yang klasik ya membahas bagian ini, yaitu di Roma pasal yang pertama, mulai dari ayat ke-18 sampai kira-kira ayat yang ke-32 begitu ya. Tetapi utamanya itu ada di ayat Roma 1 ayat 18 sampai biasanya ayat 21 ya. Di sana kira-kira kalau saya parafrase begitu ya, ayat-ayatnya berkata bahwa sebenarnya Allah itu sudah menyatakan dirinya secara cukup, dan ini biasa seringkali disebut dengan wahyu umum, bahwa Allah itu menyatakan dirinya, katakanlah begini, manusia itu somehow dia tuh paham begitu ya, bahwa di dunia ini tuh dia itu ada di dunia itu bukan sembarangan ya. Jadi ada Allah yang mencipta atau ada oknum kuasa yang lebih besar, kadang-kadang disebutnya higher power ya, yang menciptakan segala sesuatunya termasuk dirinya. Nah, tetapi kesadaran itu tidak dibarengi dengan kemudian boleh dikatakan ya settingan ya, arah atau direction yang tepat kemudian bisa datang kepada Allah Tritunggal itu. Nah, tetapi Roma pasal yang pertama itu kemudian secara teologis sekali lagi menegaskan ya bahwa manusia itu tahu ada Allah, tetapi manusia itu bukan saja seringkali tidak mampu, tetapi juga manusia tidak mau mencari Allah yang benar. Tetapi apa yang dilakukan manusia di dalam keberdosaannya setelah jatuh dalam dosa, yang mereka lakukan adalah mereka itu menutup dirinya, ya, mencari Allah itu dengan cara membangun berhala, membuat berhala. Ya, nah jadi ketika manusia itu menyembah sesuatu daripada Allah, ya di luar Allah, nah itulah yang seringkali disebut berhala. Jadi ini satu ironi ya, bahwa manusia itu begini loh. Manusia itu sadar dirinya itu bergantung kepada sesuatu. Nah, sesuatunya ini adalah Allah tadinya. Ya kan? Ketika diciptakan, sense of the divine, imago Dei, mereka tuh tahu harus mencari penciptanya, tetapi mereka itu dengan alasan yang beragam, mereka itu tidak mampu, dan seringkali bukan hanya tidak mampu ya, tidak mau mencari Allah yang benar itu. Sehingga mereka itu mencari bentuk yang lain-lain. Nah, perspektif Kristen mengatakan bahwa banyaknya agama-agama di dunia itu adalah upaya-upaya atau usaha-usaha manusia mencari jalan yang lain selain kekristenan. Sekali lagi saya ulangi ya, begitu banyaknya agama yang ada di dunia ini selain kekristenan, itu adalah upaya-upaya manusia mencari yang divine itu, ya, mencari Allah pencipta mereka itu. Nah, tetapi mereka itu memang tidak mampu mencari ke sana, sehingga mereka itu di dalam keterbatasannya kan mereka, jadi default settingnya manusia itu tetap ya, istilahnya settingan awalnya, rancangan mula-mulanya itu kan mencari Tuhan. Tetapi di dalam settingan yang sudah rusak ini, menyimpang begitu ya, dosa, jadi di dalam terminologi Alkitab begitu, itu artinya kan manusia itu menyimpang dari jalan yang seharusnya. Jadi manusia itu mencari lesser beings, lesser God ya, atau ilah-ilah ya, berhala-berhala yang lebih kecil sifatnya, dan ini bentuknya tentu saja tidak harus agama ya, tetapi kepercayaan tertentu ya, atau benda atau harta atau wanita atau tahta atau apapun ya. Wah, banyak sekali ya bentuk-bentuk dari berhala ini. Nah, salah satu bentuk dari pemberhalaan manusia, penyembahan berhala, itu adalah agama. Yang kita tahu agama yang tidak lengkap atau tidak sempurna, tereduksi, yang sempit ya. Dan seringkali kita melihat begini ya, dari perspektif kekristenan, kenapa kita mempercayai bahwa kekristenan ini
adalah satu, boleh dikatakan ya, satu perahu yang bisa membawa kita selamat dari badai kehidupan ini. Kenapa demikian? Karena perahunya itu ya paling masuk akal ya, bahwa ini bisa membawa umat manusia kepada keselamatan. Nah, tetapi banyaknya agama yang di dunia ini kan mengajarkan, tentu saja semua agama itu seperti dokter ya. Ini kalau memakai analogi yang lain, jadi manusia yang beragama lain-lain ini itu mirip seperti dokter ya, dan agama itu kemudian menawarkan ada diagnosis tertentu yang terjadi. Jadi dunia ini kita tahu ada yang salah, tetapi masalahnya apa dan kemudian solusinya apa, obatnya apa, begitu kan? Dan kemudian obat yang paling manjur terhadap masalah yang digambarkan secara tepat begitu, yang paling tokcer gitu ya, yang paling benar ini obatnya kan tokcer. Nah, ini yang kita lihat bahwa oh ini agama yang benar nih. Dan semua agama itu beroperasi ya atau berfungsi ya seperti itu ya. Jadi menawarkan apa ya, perspektif apa yang terjadi di dunia ini yang kemudian kita itu harus ubah atau benerin begitu ya, atau kita luruskan kembali. Nah, ini yang kemudian orang Kristen mengatakan masalah dosa manusia itu tidak ada yang bisa membereskannya kecuali Yesus Kristus begitu ya. Maka itu tentu saja berkaitan dengan dosa itu ada, tidak hanya berhenti di dosa tetapi ada penebusan atau keselamatan yang diberikan. Nah, untuk mencapai keselamatan ini orang Kristen itu mengajarkan bahwa manusia itu tidak cukup mengandalkan hanya wahyu umum. Nah, wahyu umum tentu saja tidak jelek ya. Wahyu umum tadi yang saya sebutkan, apakah berarti manusia di dalam dosa itu kita tahu kan, loh kalau memang manusia berdosa kok beragama? Nah, inilah yang disebut dengan wahyu umum dan yang kemudian jadi maksudnya begini, Tuhan itu somehow menyisakan ya sisa-sisa daripada satu kesadaran akan yang ilahi itu dalam bentuk misalnya ya, oh manusia itu harus berbuat baik supaya diterima di hadirat Tuhan gitu kira-kira ya, atau di hadirat Allah. Kenapa demikian? Dan kita tahu perbuatan baik itu semua orang tuh harus melakukannya. Nggak peduli Anda orang beragama atau tidak, ya kita kalau tidak melakukan yang baik itu jangan-jangan kita ini justru agama kita ini tidak sah begitu kan. Sayangnya juga orang Kristen banyak yang seperti itu ya, melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, itu kan dosa. Ya. Nah, tetapi maksudnya begini, terkait dengan wahyu umum, jadi Allah itu somehow menyatakan dirinya di dalam hati manusia ya, bahwa dirinya itu harus melakukan sesuatu yang baik. Nah, inilah yang kenapa kemudian kita melihat mayoritas agama di dunia itu tidak mengajak, nggak ada saya kira bahkan yang mengajarkan kita harus jadi orang jahat. Benar ya? Dan bahkan kita melihat tanda-tandanya. Nah, ini kita melihat juga bukan hanya secara fenomenologis ya. Maksudnya kita lihat agama secara global di seluruh dunia, tetapi kita melihat kitab suci yang dimiliki oleh berbagai agama ini minimal ada, jadi ada banyak para pakar agama-agama itu mencatat bahwa ada yang disebut dengan golden rule ya, hukum emas yang kira-kira kalau kita pahami secara umum itu adalah begini kan, perbuatlah kepada orang lain yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu. Atau kadang-kadang bentuknya secara itu kan tadi positif begitu ya. Nah, secara negatif kadang-kadang diutarakannya seperti ini. Jangan lakukan kepada orang lain yang kamu nggak pengen orang lain lakukan ke kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi bentuk golden rule seperti ini juga ada di Alkitab, tentu saja Matius 7 ayat 12. Dan di bagian-bagian kitab suci yang lain itu juga ada. Ya, jadi ini cukup universal, maksudnya begitu ya, bahwa semua agama itu tahu kita harus berbuat baik. Nah, tetapi kita tahu sebagai orang Kristen juga perbuatan baik saja itu tidak cukup, bukan? Perbuatan baik kita itu hanya seperti kain kotor kalau menurut Yesaya pasal yang ke-64 begitu ya. Perbuatan kita itu tidak cukup ya. Tentu saja kalau kita membaca Roma pasal 1, Roma pasal 2 begitu ya.
dan sampai pasal yang ketiga, sebenarnya ada nuansa manusia itu tahu berlaku, bertindak yang baik, tetapi di dalam kekristenan itu tidak cukup membawa seseorang kepada Tuhan yang benar itu, yaitu Yesus Kristus, yang kemudian kenapa dia harus menjadi manusia, hidup taat, ya, sampai mati di kayu salib menggantikan kita, dan dia ketika bangkit, kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Kenapa harus seperti itu caranya? Karena itulah cara yang ditunjukkan, ya, diberikan oleh Allah, dan inilah bentuk wahyu yang khusus di dalam diri Yesus Kristus sebagai pribadi Allah yang kedua, begitu ya, di dalam tentu saja Allah Tritunggal, ya, pribadi yang kedua, dan di mana Yesus Kristus ini kemudian bukan saja diberitakan, ya, tetapi dibukukan, diceritakan melalui satu kitab suci. Nah, ini yang kita kenal dengan Alkitab. Jadi wahyu khusus itu bukan hanya Yesus Kristus, tetapi juga kitab suci, ya, Alkitab firman Tuhan sebagai pegangan kita untuk menuntun kita kepada bukan saja Tuhan Yesus, tetapi menjadi pedoman, ya, bagaimana kita itu memahami apa yang terjadi di dunia ini, termasuk kenapa ada begitu banyak agama di dunia, ya. Dari tadi kan saya sudah mengutip Alkitab tentu saja yang menjelaskan agama-agama yang lain yang ada di dunia ini yang bukan Kristen, begitu ya. Itu adalah bentuk yang tidak sempurna dari pencarian mereka mencari Allah yang benar itu, ya, tanpa pertolongan secara langsung, ya. Dan ini kita juga melihat kemudian kenapa banyak orang-orang yang tidak mampu, begitu. Nah, tetapi di dalam kekristenan tadi, kalau yang pertama kita melihat ada penciptaan, ya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi manusia jatuh di dalam dosa, membutuhkan keselamatan. Nah, tetapi kita juga menyadari di dalam kekristenan itu ada yang disebut dengan iblis. Nah, ini adalah aspek yang keempat, ya, sebelum penebusan, ya, yang kita perlu sadari. Pengaruh iblis atau kuasa jahat, kuasa gelap itu begitu banyak sekali di dunia ini. Dan kita melihat di dalam Alkitab memang pembahasan mengenai iblis atau roh-roh jahat itu tidak mudah, ya, untuk dipahami. Tetapi minimal kita bisa memetik pelajaran yang disampaikan Alkitab bahwa iblis itu adalah minimal disebutkan dia adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Dan ini kita melihat juga manifestasi yang paling terlihat adalah di Kejadian pasal yang ketiga, ketika sang ular yang kemudian menyatakan, ya, bahwa dia itu kemudian mengajak Hawa, ya, menipu Hawa, dan kemudian Hawa juga kemudian jadinya mengatakan hal yang salah kepada Adam, ya, manusia yang lainnya. Jadi apa yang dilakukan iblis itu adalah memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk. Bukan maksudnya iblis itu selalu, ya, jadi dibalik ketidakpercayaan seseorang kepada Tuhan itu gara-gara dirasuk, belum tentu, ya. Tetapi kita lihat kasus-kasus di mana Allah itu kemudian mengizinkan, ya, dalam tahap yang tertentu iblis itu kemudian punya semacam kuasa juga, ya, kepada orang-orang yang tidak memiliki atau hidupnya itu jauh dari Tuhan, ya, sehingga mereka itu semakin parah dikelabui, ditipu oleh iblis, ya. Dan tentu saja yang terakhir kita menyadari, ya, ada begitu banyak agama di dunia dan hari-hari ini tentu saja tidak terhindarkan, begitu, ya. Kita bukannya sebagai orang Kristen kemudian mengatakan, orang-orang yang non-Kristen itu adalah orang-orang yang hopeless, kemudian tidak perlu kita selamatkan, kita biarkan saja. Percuma kita ngajak mereka ngomong, mereka juga nggak akan percaya kok. Karena mereka di dalam keberdosaan, di dalam pengaruh iblis, bahkan kadang-kadang itu mereka tidak bisa mencari Allah yang benar. Ya, jadi buat apa kita melayani mereka? Nah, ini salah satu saya kira kadang-kadang postur, ya, atau sikap yang tidak tepat. Karena di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, setidaknya kita diajak untuk sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, bagaimana kita kemudian memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik itu kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen melihat kenapa ada begitu banyak agama di dunia, karena kita melihat itu adalah respon yang tidak sempurna, yang terbatas
dari orang-orang yang sebenarnya tidak mampu mencari Allah yang benar, atau bahkan mereka tidak mau mencari Allah yang benar. Tetapi tugas kita, jadi ini teologi agama-agama Kristen, ya, mengharuskan kita dan mendorong umat Kristiani itu untuk kemudian memberitakan Injil, menjadi saksi melalui perkataan dan melalui kehidupan kita untuk menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam diri kita dan di tengah-tengah komunitas Kristiani yang disebut dengan gereja. Jadi sekali lagi kita tahu masalah yang terjadi di dunia, keberdosaan dengan berbagai banyak bentuknya, termasuk agama-agama yang diciptakan ya menurut pemikiran yang terbatas dari manusia-manusia yang belum mendapatkan wahyu khusus dari Tuhan itu. Kemudian kita mensuplai wahyu khusus itu melalui pemberitaan mulut kita, melalui sikap hidup kita. Kita hadirkan juru selamat itu di tengah-tengah hidup orang-orang yang belum percaya itu. Maka begini Bapak Ibu Saudara, ada slogan yang mengatakan ya seperti ini ya. Yang kita lakukan itu sebenarnya bukan membawa orang-orang itu kepada Kristus, non-Kristen kepada Kristus, tetapi kita membawa Kristus kepada orang-orang yang belum percaya itu dengan cara yang macam-macam. Perkataan, perbuatan, pertolongan, ya. Bagaimana perjumpaan-perjumpaan kita ngobrol di airport lah, di salon lah, di mana kita itu mencoba mengajak mereka berpikir ya. Kamu tahu nggak? Kamu kalau mengalami kesulitan ini, ya, kamu mengalami pergumulan itu, ada cara, ya, ada solusinya, ada jalan keluarnya, yaitu melalui Yesus Kristus yang mengasihi engkau, yang mengasihi kamu, ya, yang peduli kepada apa yang Anda lakukan sehari-hari dan bagaimana Anda juga jangan berada di dalam pemikiranmu sendiri ya, hikmatmu, pemahamanmu sendiri ya, tetapi datang kepada Kristus. Tinggalkan cara hidupmu yang lama, mari kita berproses bersama-sama ya. Nah, itulah proses yang kita lakukan ya. Saya kira tidak asing lagi orang Kristen diajak untuk melakukan penginjilan dan pemuridan ya, mendidik bukan saja orang-orang non-Kristen ya untuk percaya Kristus, tetapi orang-orang Kristen juga untuk selalu memandang kepada Sang Juru Selamat. Nah, sekali lagi sebagai ringkasan, jadi mengapa ada begitu banyak agama di dunia? Jawabannya adalah sebab manusia di dalam keberdosaannya mereka tidak mampu dan seringkali juga tidak mau mencari Allah yang benar. Dengan demikian mereka menciptakan, membuat ya ajaran-ajaran tertentu yang kemudian menyerupai, ya tentu saja kita tidak mengatakan bahwa agama-agama yang lain itu tidak ada kesamaannya dengan kekristenan, tentu saja ada banyak kesamaan. Maka itu kita melihat bahwa itu adalah bentuk-bentuk ya bahwa Allah itu masih sebenarnya memberikan anugerah secara terbatas. Inilah yang seringkali disebut dengan anugerah secara umum ya, common grace, bahwa mereka itu masih hidupnya itu baik ya, tidak hancur, tidak selalu orang yang non-Kristen itu jahat begitu ya, dan seterusnya. Tetapi kita melihat, kita sebagai orang-orang Kristen, sekali lagi dari perspektif Kristen, kita melihat mereka tidak bisa stay di agama mereka masing-masing ya. Mereka harus datang kepada Kristus, menjadi seorang Kristen, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena firman Tuhan mengatakan, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan jikalau kita percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Mari kita menjadi pewarta, duta-duta Kristus, penyampai, pemberita Injil di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, yang semakin sulit ini. Dan mari kita juga bukan berarti dengan melakukan penginjilan itu artinya kita melakukan kristenisasi secara paksa ya. Bukan berarti kita tidak toleran terhadap orang-orang yang belum bisa menerima Kristus ya. Kita menghargai orang itu mempercayai, meyakini kepercayaan masing-masing. Tetapi mari kita mencari cara-cara yang lebih elegan, cara-cara yang lebih ramah, bagaimana kita berusaha meyakinkan orang-orang di luar sana bahwa Kristus
adalah satu-satunya jalan itu, dan bagaimana jalan itu adalah jalan yang indah sesungguhnya yang bisa menjawab lebih baik ya apa yang terjadi di dunia dan yang kita alami sehari-hari. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menolong kita semua. Dan terima kasih untuk penjelasan buat kita semua ya, dan teman-teman, kita belajar ini secara umum, bahkan kita mengerti ternyata perbedaan dan ada begitu banyak agama dunia dengan alasan-alasan yang sudah dijabarkan Pak Wilson. Jadi buat teman-teman yang di pertengahan baru menyaksikan, nanti bisa menyaksikan dari awal sehingga secara menyeluruh mengerti apa yang dimaksudkan. Nah, ini waktu Pak Wilson menjelaskan ini, jadi saya teringat dengan apa yang dalam pembicaraan Yesus kepada seorang perempuan. Nah, ini boleh nanti Pak Wilson tanggapi ya Pak, ketika dari perspektif kita sebagai orang Kristen kan, Yesus juga berkata kepada seorang perempuan, dan ya sebenarnya juga kepada kita semua gitu ya, kamu menyembah di gunung kepada Allah yang tidak dikenal, tapi akan ada saatnya menyembah dalam roh, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini ada hubungannya dengan itu yang pada puncaknya di dalam Kristus, atau hal-hal tertentu ini yang perlu kita lihat lebih lanjut sebagaimana Pak? Ya, nah ini memang teks yang seringkali saya kira ini teks yang baik ya, bagaimana kita bisa belajar cara Tuhan Yesus itu mendekati seseorang begitu ya, dalam arti kita menjadi saksi dan penginjilan begitu. Nah, satu bagian bagaimana ketika Yesus itu mengatakan yang tadi disampaikan begitu ya, bahwa pada saatnya nanti kita menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran tentu saja. Jadi memang yang dimaksud itu begini ya, ini spesifik kepada teks itu kalau saya tidak salah. Artinya itu begini ya, jadi kan perempuan ini kemungkinan adalah orang Samaria, dan pada waktu itu orang-orang itu punya kepercayaan bahwa menyembah Tuhan tuh caranya itu harus ke gunung ya, harus mungkin di kuil tertentu atau dengan cara-cara tertentu. Tetapi sebenarnya Tuhan itu ingin mengarahkan kepada kita tuh begini ya, ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan yang benar itu tidak terletak di satu lokasi saja ya, tetapi di dalam roh. Maksudnya begini, kita berdoa atau kita itu mencari Tuhan itu sebenarnya kita nggak perlu ke satu tempat secara khusus, kemudian katakanlah ya, kita itu harus ke Indonesia ya, kalau kita di Indonesia di Jawa misalnya, kita tuh harus ke gereja itu tuh yang ada di Jakarta yang bagus itu loh ya, supaya kita bisa selamat begitu. Ini maksudnya bentuk aplikasi yang dari teks itu ya, maksudnya kita bukan seperti itu ya. Menyembah Allah di dalam roh itu maksudnya adalah ketika kita dirangkul ya oleh Roh Kudus, kemudian disucikan, dilahirbarukan, kemudian kita itu dipersatukan dengan Kristus. Nah, itulah keindahan atau keselamatan itu sebenarnya. Ya, di dalam teologi Kristen, kita bahasa-bahasa yang saya gunakan tadi itu bahasanya Alkitab begitu ya. Dengan kata lain, kita itu bisa berjumpa dengan Tuhan kalau Allah itu terlebih dahulu mengulurkan tangannya, dan dimanapun kita berada, kita tuh bisa diselamatkan. Jadi penekanan dari bagian itu sebenarnya sekali lagi bahkan ya, bukan gereja gedungnya atau lokasinya itu yang menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan itu adalah Allah Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip ya, menghadirkan Kristus, menyadarkan orang ya, menginsafkan seseorang akan dosanya, dan kemudian membawa orang itu kepada Tuhan yang benar itu. Nah, terus kemudian tapi kalau memang itu betul ya, nah pertanyaannya kan kemudian muncul, lah kalau gitu ngapain ke gereja dong? Ngapain seseorang itu menjadi Kristen? Loh, jangan-jangan yang progresif itu yang benar begitu kan? Nah, ini kan kita karena lagi cukup ramai begitu ya membahas ini. Tentu saja maksudnya bukan begitu ya. Menurut saya teman-teman yang progresif ini punya ciri khas yang sama sebenarnya, bahwa mereka itu seringkali berpikirnya itu tidak lengkap, bukan? Saya sudah menjelaskannya sebelumnya. Dan ini juga sama begitu, pemikiran bahwa saya tidak perlu mengaku Yesus sebagai juru selamat, saya nggak perlu menjadi Kristen, saya nggak perlu ke gereja. Itu adalah menurut saya ketidaklengkapan ya dari ekspresi iman seseorang.
Jadi di dalam Alkitab tentu saja kita itu diharuskan untuk kalau memang kita betul-betul orang Kristen, ya kita betul-betul apa buahnya kita itu selamat, ya kita mesti tunjukin dong. Kalau kita nggak pernah ke gereja, nah kenapa? Nah sebenarnya saya mengatakan begini juga, bukan berarti kalau kita nggak ke gereja, itu kita nggak bisa menyembah Tuhan kan. Kalau nggak kita semua yang COVID, waktu di zaman COVID kemarin kita semua gimana dong ya nasibnya kan. Bukan begitu, tetapi kalau kita betul-betul orang Kristen, sudah diselamatkan, natural respons kita, respon natural alamiah kita adalah mencari komunitas. Nah, mau kita ke gereja di rumahan, bikin persekutuan, nantinya menjadi gereja yang gede, ada institusinya, maksudnya ada sinodenya tersendiri, itu terserah. Tetapi kalau kita menjadi orang Kristen hanya sendiri, nah itu yang dipertanyakan begitu ya. Apakah kita kemudian sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, begitu loh ya. Di dalam kasus-kasus khusus tertentu tentu saja ada orang-orang yang tidak bisa ke gereja karena sakit, lumpuh, bahkan ya ada disabilitas tertentu. Itu adalah kasus-kasus khusus, tetapi pada umumnya kita itu harus menjadi Kristen ya, mengaku diri Kristen, menyatakan diri Kristen. Ini saya kira contoh kasus khususnya banyak ya, tetapi secara umum kita mesti ya menyembah Tuhan itu dengan tentu saja bukan berarti ekspresinya nggak penting ya, tetapi keselamatan itu poin utamanya itu tadi ya, menyembah dalam roh, tetapi juga harus benar begitu ya. Jangan kita kan maksudnya menyembah Allah dalam roh bukan berarti semua yang ketika kita merasa ada kenyamanan emosi tertentu kita bilang itu dari Tuhan. Loh, belum tentu ya. Nah, ini yang saya kira ini memang panjang begitu ya. Nantinya kalau kita mau telusuri, maka itu kita mesti jadi secara fenomenologis tadi saya bilang kan kita mesti kritis begitu ya, menilai satu kondisi situasi itu dari Tuhan atau bukan. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Wilson, ini menarik ya, karena betul ini pembicaraan yang semakin seru kalau kita melihat lebih dalam. Nah, tapi mungkin jadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini Pak, bicara tentang tadi menarik ya Pak Wilson kembali lagi mengingatkan waktu kita memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik itu bukan dalam rangka atau ranah untuk mengkristenisasi ya, membuat orang harus jadi Kristen baru ini. Tapi, nah ini kita juga bisa melihat ya Pak, kalau misalnya kemarin di kolom-kolom komentar tentang pembahasan Kristen progresif, tentang pembahasan tentang pelarangan misalnya dalam konteks peribadatan gitu ya. Tapi kita bisa melihat di komentar-komentar itu rasanya juga yang ekstrim atau yang fanatik, bukan agama lain, tapi juga kekristenan sendiri juga punya ada banyak dalam tanda kutip fanatisme yang menurut saya cukup ekstrim gitu. Nah, terima kasih Pak Wilson tadi mengingatkan itu atas kita semua supaya kita dalam konteks ini dalam kebersamaan dan kebangsaan kita tetap menekankan. Nah, ini bicara tentang itu Pak, tentang inklusivitas yang perlu kita bangun sebagai seorang Kristen, yang kita bukan paling merasa bahwa agama Kristen adalah paling dalam konteks yang Pak Wilson juga sudah jelaskan. Kita perlu meyakini bahwa kita juga di dalam kebenaran yang kita yakini, tapi dalam kebersamaan ini yang kira-kira Pak Wilson dalam konteks ini misalnya mengajar kepada mahasiswa atau kepada kita semua nih Pak, apa yang perlu dipesankan, apa yang perlu kita tangkap dari hal ini Pak? Ya, nah jadi betul ini saya kira isu yang di tengah-tengah zaman seperti sekarang ini di mana toleransi itu menjadi seperti value ya atau core value, bahkan nilai yang sangat dijunjung tinggi begitu oleh khususnya kita di Indonesia ya. Saya kira Indonesia punya satu maksudnya ini kita berada di dalam konteks yang sebenarnya kita baik ya dalam banyak hal mengajarkan tentang toleransi, mungkin lebih dari agama-agama atau maaf maksudnya negara-negara yang di daerah-daerah tertentu yang bahkan ya kita sampai berbeda agama itu bisa kena hukum, bisa di penjara atau bahkan ini ya. Nah, ini kita di Indonesia semoga kita melihat di dalam publik masih ada ya bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi begitu ya, bahwa saya melihat juga yang misalnya baru-baru ini begitu ya, kan ada yang mengganggu begitu ya, ini doa rosari
doa rosario di rumah itu dipermasalahkan begitu kan ya. Lalu dulu misalnya ada patung tiba-tiba ditutupin. Nah, ini banyak kasusnya. Memang cenderung kita melihat bahwa yang terjadi itu ada kelompok tertentu kan ya, agama tertentu yang melakukan itu. Tetapi tadi Bapak bilang betul. Saya sebenarnya sangat mendorong kita khususnya yang Kristen ya, untuk kita berhati-hati, jangan kemudian nanti kita yang melakukan sebaliknya begitu. Karena di sepanjang sejarah ini ada aja yang seperti itu memang. Misalnya kemarin saya baru melihat di Swedia, itu kemudian ada pembakaran terhadap Al-Quran misalnya. Dulu di Amerika juga ada, dan yang melakukan ini adalah orang Kristen. Ngakunya loh ya. Tapi saya bilang itu bukan Kristen sebenarnya. Karena dia tidak mengerti arti bagaimana menjadi seorang Kristen, hidup bertoleransi dan kenegaraan begitu ya. Bagaimana kita itu sebagai kita menunjung tinggi kemanusiaan ya, keadilan, dan bagaimana kita itu bertoleransi itu bisa kok kita sebagai orang Kristen walaupun kita meyakini mungkin agama kita ini ya, kalau enggak kita nggak jadi Kristen dong ya. Nah ini sama rekan-rekan yang Muslim, yang Hindu, Buddhis, yang lain juga kan mereka juga bisa bertoleransi begitu ya. Tetapi ada juga kan kalangan yang Buddhis ya, yang mengusir orang-orang Rohingya itu ya kan. Jadi ini selalu di agama manapun ada aja yang tidak baik begitu. Nah, maka itu saya kira kesaksian kita khususnya sebagai umat Kristiani ini yang mesti lebih baik ya dalam hal ini, dan kita juga memperjuangkan. Saya senang ada Profesor Benjamin Intan ya, saya rasa dia pernah mengatakan, rasanya yang mengatakan begini, saya membela keadilan bagi orang-orang itu bukan saja yang Kristen sebenarnya, dan bukan saja yang Muslim, bukan saja yang agama-agama mayoritas di Indonesia yang ada 6 kalau saya tidak salah, tetapi juga seharusnya kita bisa melakukan hal yang sama terhadap yang kita sebut bidat. Ya, apakah kita kemudian melarang saksi Yehova itu untuk eksis gitu di Indonesia? Nah, Prof. Intan kemudian mengatakan sebenarnya kita jangan begitu. Itu adalah haknya mereka begitu, sebagai manusia mereka punya keyakinan. Nah, jadi caranya kita bukan berarti menghantam mereka, menjarakan mereka bahkan begitu ya. Nah, bukan seperti itu caranya. Justru kalau kita melakukan itu, mereka malah bisa kemudian mengatakan tuh kan, mereka ini fanatik kan, bisanya ketika ada perbedaan pendapat, bisanya begitu main permainan kuasa. Nah, akhirnya agama ini disalah tangkap ya. Oh, begitu agama itu ya. Jadi kalau boleh saya katakan begini ya, pedang kita atau senjata kita yang utama itu bukan pedang betulan. Dalam arti kita itu main dengan tangan besi, dengan kekuasaan yang literal begitu ya. Pokoknya kita tekan mereka. Bukan. Di dalam Alkitab pedang itu adalah Injil itu sendiri ya. Bagaimana kebenaran itu kemudian kita nyatakan ya, bahkan di kalangan intelektual sekalipun, ayo kita berdiskusi ya, kita cari kebenaran ini. Nah, maka itu saya juga mendorong orang Kristen ini bukan hanya hidup semakin bertoleransi, tetapi ayo kita naikin dong level percakapan kita, jangan cetek-cetek terus, jangan karikatur terus, jangan salah merepresentasikan saudara-saudara kita yang non-Kristen. Mari kita pelajari, bagi kita berdialog ya, mari kita mempelajari bersama-sama ya, meluruskan kesalahpahaman yang ada di antara orang-orang yang non-Kristen dengan yang Kristen ya. Dan dengan demikian kita bisa saling memahami, dan walaupun kita berbeda, mari kita pikirkan begitu ya, yang mana yang lebih baik, dan ujung-ujungnya tentu saja kalau kita percaya ya di dalam kekristenan, bukan kita kok yang meyakinkan seseorang bisa datang kepada Tuhan, bukan ya, melainkan Roh Kudus yang bekerja melalui setiap daripada kita yang memberitakan Injil, berkarya di tengah-tengah masyarakat melalui pemikiran-pemikiran secara intelektual maupun kesaksian sehari-hari. Mau kita mau jadi bisnismen, mau jadi politikus, mau jadi bahkan tukang beca atau tukang di salon, apapun yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan itu untuk Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, wah terima kasih Pak Wilson untuk advice-nya buat kita semua ya, buat teman-teman juga kita bangun kebersamaan kita ya,
perbedaan itu pasti nyata, tapi bukan untuk pembedaan yang memisahkan sehingga kita nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa bangun hubungan yang baik sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Nah, terima kasih Pak Wilson sudah menjelaskan bahkan juga dalam segi praktis untuk kita hayati dan kita renungkan bersama-sama. Baik, kita akan mengakhiri sesi malam hari ini. Kalau mungkin ada closing statement dari Pak Wilson, saya persilahkan dan sekaligus menolong kita untuk menutup dalam doa, Pak. Ya, sekali lagi, kenapa ada banyak agama di dunia? Karena itu adalah respons atau upaya atau usaha dari orang-orang yang belum mengenal kebenaran, tidak mampu dan tidak mau seringkali mencari kebenaran itu, ya. Tetapi kita melihat di dalam kekristenan ada anugerah yang khusus yang diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus dan melalui firman-Nya. Dan itulah yang diharapkan dari setiap kita orang-orang Kristen untuk bisa mewartakan kabar baik yang sudah diberitakan datang di tengah-tengah sejarah 2000 tahun lebih yang lalu dan yang diteruskan sampai hari ini ya melalui orang-orang Kristen, melalui gerejanya dari berbagai, kita tidak berbicara gereja denominasi tertentu saja, tetapi kita tradisi manapun di dalam kekristenan hendaklah kita bersama-sama menjadi saksi ya, membawa menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Kiranya Engkau Yesus yang semakin besar dan kami semakin kecil. Jadikan setiap kami Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Engkau, supaya hanya Engkau saja yang dimuliakan melalui perkataan dan perbuatan kami, dan Tuhan yang menolong supaya gerejamu hari-hari ini juga bisa bersatu dan secara bekerja sama, bisa kooperatif bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan ini bersama-sama di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, membingungkan, dan serba tidak pasti ini. Tuhan yang menolong kami semua, mampukan kami, kiranya Allah Roh Kudus yang membangkitkan rohani kami, supaya kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan amin. Terima kasih Pak Wilson dan terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan malam hari ini bagi kita semua, dan terima kasih untuk kebersamaan dari rekan-rekan. Terima kasih untuk dukungannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe Bara Digital Ministry di akun YouTube-nya, dan juga follow media sosial Bara di Facebook, di Instagram, dan di TikTok. Dan teman-teman yang mau mendukung melalui persembahan, nanti ada nomor rekening yang akan ditampilkan, dan jangan lupa untuk menambahkan angka 1 di belakang atau bagian paling belakang dari nominal yang dipersembahkan. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak Wilson dan kerabat yang melayani di balik layar. Kami undur diri. Sampai jumpa. Tuhan berkati kita semua. Amin.